Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisan Rosana akan menjawab dari soal yang ada di ujian tengah semester komunikasi data dan jaringan komputer. Yang pertama, bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer, serta berikan contohnya. Jawaban saya, proses komunikasi pada jaringan komputer, yaitu sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data, diperlukan suatu alat yang dapat merubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya, yaitu modem atau modulator demodulator. Pengiriman sinyal informasi menuju penerima melalui protokol enkode yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian sinyal melalui media transmisi dan melalui protokol di-ekode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke penerima. Di sini saya akan memberi contoh prosesnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling mudah adalah komunikasi data dalam laboratorium komputer sekolah, di mana komputer satu dengan yang lainnya saling terhubung dengan komputer yang lain, ataupun komputer di kantor guru dengan kantor administrasi sekolah yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dan terjadi pertukaran data di antara komputer-komputer tersebut. Komunikasi data yang paling sering dijumpai pada komputer sekolah adalah proses pengiriman data ke komputer lain dalam proses sharing printer. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara point-to-point dengan point-to-multipoint, serta jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, perbedaannya dapat disimpulkan adalah koneksi point-to-point adalah koneksi antara suatu device dengan satu device lainnya, sedangkan koneksi point-to-multipoint adalah koneksi dari sebuah device jaringan dengan beberapa device jaringan lainnya. Yang ketiga, konfigurasi dari koneksi point-to-multipoint lebih rumit dibanding koneksi point-to-point. Dan yang terakhir, yang keempat, koneksi point-to-point lebih secure atau aman dibanding dengan point-to-multipoint. Di sini, point-to-multipoint adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan satu perangkat yang lainnya. Nah, jaringan ini mempunyai kelebihan antara lain, yang pertama mudah dan murah, yang kedua tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus, dan yang terakhir tidak memerlukan administrator jaringan. Dia juga punya kelemahan, yaitu yang pertama tingkat keamanannya rendah, dan yang kedua tidak ada yang manajemen jaringan. Nah, dia juga memiliki kelemahan. Yang pertama tingkat keamanannya ini rendah, terus tidak ada yang memanajemen jaringan, tadi sudah saya sebutkan. Yang ketiga, pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Keempat, semakin banyak mesin yang di-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Kelima, jaringan tidak terlalu besar dan tidak bisa diperbesar atau tetap. Sementara point-to-multipoint adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan setidaknya dua perangkat lain pada waktu yang bersamaan. Kelebihan jaringan ini adalah yang pertama, operator dapat menyediakan servis dengan biaya awal dan pengembangan yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan yang konvensional atau dengan kabel. Yang kedua, sistem dapat dikembangkan secara cepat dengan resiko gangguan yang minimal pada komunikasi lingkungan. Yang ketiga, service provider dapat memperoleh pengembalian investasi lebih awal. Yang keempat, penjaminan pelayanan dan coverage area dapat dengan mudah di-expand sesuai
tuntutan calon pelanggan. Yang kelima, memungkinkan biaya operasional lebih rendah karena adanya pilihan desain yang fleksibel, pengembangan servis, dan pengurangan permintaan peralatan. Yang keenam, operator dapat menawarkan two-way integrasi pelayanan voice, data, dan video melalui satu arsitektur jaringan tanpa memerlukan perubahan yang berarti untuk menambah pelayanan baru. Kelemahan jaringan point to multipoint ini, yang pertama, susah maintenance jika terjadi interferensi di salah satu link karena proses maintenance akan berimpact ke semua station yang terkoneksi ke access point yang sama. Yang kedua, throughput yang dihasilkan kurang maksimal karena satu access point harus menangani banyak radio station sekaligus. Dan yang ketiga, kurang cocok dipakai untuk kebutuhan jarak jauh. Yang ketiga, pertanyaannya, OSI memiliki 7 lapisan. Jelaskan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. Yang pertama, ada lapisan physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card NEC dapat berintegrasi dengan media kabel atau radio. Yang kedua, di layer kedua ada data link layer yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras seperti halnya media access control address, MEC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, beroperasi secara langsung. Yang ketiga, ada network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router switch layer 3. Dan yang keempat, ada transport layer. Di sini berfungsi untuk mencegah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Dan di layer yang kelima ada session layer yang berfungsi mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Setelah itu, di layer 6 ada presentation layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Jadi protokol yang berada pada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector. Nah, redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network cell semacam virtual network computing VNC atau remote desktop protocol RDP. Dan lapisan ketujuh yaitu application layer. Jadi di sini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas
jaringan, mengatur bagaimana dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Sekarang pertanyaan yang keempat. Jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spektrum. Jadi perbedaan utama antara bandwidth dan spektrum adalah bahwa bandwidth adalah tingkat maksimum transfer data dalam periode waktu tertentu. Sedangkan kalau spektrum adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur secara berurutan. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan secara lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan pada WAN. Jawab. Yang pertama, protokol HDLC, High Level Data Link Control. HDLC ini merupakan sebuah protokol yang bekerja pada lapisan data link. Pertama kali dibuat oleh ISO, merupakan sebuah protokol yang menetapkan metode enkapsulasi data pada koneksi fisik kabel serial dengan data rate 9600 bps. HDLC biasa digunakan pada jenis koneksi last line dan mekanisme autentikasi tidak harus digunakan pada protokol HDLC. Yang kedua ada PPP, Point to Point Protocol. PPP ini merupakan protokol data link layer yang dapat digunakan pada media asynchronous serial atau synchronous serial. PPP juga dasarnya merupakan pengembangan dari protokol SLIP atau Serial Line Interface Protocol, yaitu sebuah protokol standar point to point yang menggunakan protokol TCP atau IP. Jadi PPP ini memiliki kemampuan untuk melakukan proses autentifikasi dan bersifat multi-protokol sehingga menjadi solusi yang banyak digunakan untuk komunikasi WAN. Yang ketiga ada protokol X25 protokol dan LAPB, Link Access Procedure Balance. X25 merupakan sebuah protokol standar yang mendefinisikan hubungan antara sebuah terminal dengan jaringan paket switching. Jadi X25 ini didesain untuk dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan analog atau jalur analog. Protokol X25 beroperasi pada layer network, sedangkan layer data link dikelola oleh protokol LAPB, Link Access Procedure Balance, yang menyediakan kehandalan dan mekanisme sliding windows. Yang keempat ada frame relay. Frame relay ini atau jaringan frame relay ini dirancang untuk dapat menampilkan kualitas koneksi yang lebih efektif dibandingkan dengan X25 tadi. Jadi protokol frame relay ini mendefinisikan proses pengiriman data melalui sebuah jaringan data publik dengan sifat koneksi yang connection oriented overhead header yang diberikan oleh enkapsulasi frame relay. Jadi frame relay ini juga mempunyai kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan header dari enkapsulasi X25 yang tadi. Jadi hal ini akan menyebabkan kualitas koneksi frame relay dinilai lebih baik. Yang terakhir ada ISDN atau Integrated Service Digital Network, adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas. Para pemakai ISDN ini diberikan keuntungan berupa fleksibilitas dan penghematan biaya. Karena biaya untuk sistem yang terintegrasi ini akan jauh lebih murah apabila menggunakan sistem yang lebih
apabila menggunakan sistem yang terpisah. Sekian jawaban UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.